Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa, kembali lagi kita berjumpa dalam program Mengharap Ridhomu Insya Allah. Nah, sebelum kita ke pembahasan, Tirta mau cerita sedikit nih sebelum Tirta ke sini. Nah, tadi sebelum Tirta ke sini, Tirta ketemu sama ibu-ibu. Ibu-ibu? Iya, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu minta sedekah karena berhubung yang ada uang kecilnya cuma 1.000, Tirta kasih 1.000. Mohon maaf mahasiswa. Ya, Tirta kasih 1.000. Setelah di jalan, Tirta ketemu lagi nih sama bapak-bapak yang kayak kasih jalan proposal ya. Iya. Terus ada juga kotak amal. Nah, Tirta bukan seuzon ya Kak Cun. Hanya bertanya-tanya apakah uang yang kita beri itu digunakan dengan baik atau disalahgunakan. Ya, setahu saya ini Tirta ya, setahu saya dalam Islam itu kita memang diwajibkan untuk bersedekah jika memiliki kelebihan rezeki gitu. Jadi bukan hanya diwajibkan saja, memang kita ya dari hati kita memang diperintahkan untuk bersedekah gitu bagi orang-orang yang membutuhkan. Siapa tahu orang yang tadi Tirta temuin itu memang benar-benar membutuhkan. Insya Allah, biar apa yang Tirta kasih bisa jadi pahala juga kan. Ya, daripada bingung ya, dan butuh penjelasan juga, telah hadir bersama kita di studio Al Ustadz Husni Idrus LCMSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Dan bukan hanya kita berdua di sini, dan Ustadz Husni telah hadir juga dari Majelis Taklim Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Khairat. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Kabarnya bagaimana Pak? Bu, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Kalau Tirta lihat dari sini warnanya bikin semangat dari tadi. Ya, jadi memang harus diterawang dari warna ya? Iya. Oke, dan kita langsung saja kita ke Ustadz dengan pembahasan kita. Ya. Jadi Ustadz, sebelum ke pembahasan Tirta mau kasih ini pertanyaan. Kenapa sih kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk sedekah? Nah, dan kepada siapa sih kita harus bersedekah? Intinya yang paling utama deh, kita bersedekah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Pertama-tama, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim dan berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membincangkan, mendialogkan, serta kita akan sharing berbagi seputar tema yang menarik dan tema yang sangat spektakuler dibincangkan di zaman ini atau di kondisi seperti ini, lebih khusus kita masyarakat Provinsi Gorontalo, tentang sedekah. Pertanyaan yang tadi diajukan adalah kenapa kita harus bersedekah? Pertanyaan pertamanya seperti itu. Minimal ada 2 jawaban untuk pertanyaan ini. Kenapa kita harus bersedekah? Hakikat daripada kata sedekah itu dari bahasa agama berasal dari kata as-sidqu yang artinya kejujuran. Istilah ini pernah digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang berbunyi, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdil ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kalian kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan kalian kepada surganya Allah. Artinya dalam hadis ini Nabi menggunakan kata as-sidqu yang artinya jujur. Dari kata as-sidqu ini lahir kata sadaqah. Ada sod, ada dal, ada kaf. Ya, kata sadaqah. Sedekah ini kemudian terbagi menjadi 2. Ada sedekah wajib dan ada sedekah yang sifatnya sunnah. Maka kenapa kita harus bersedekah? Jika kata sedekah ini berasal dari kata as-sidqu yang artinya jujur, sebenarnya orang bersedekah adalah orang yang ingin mewujudkan kejujuran pada 2 hal
kejujuran itu? Yang pertama, kejujuran pada dirinya, as-sidqu fi nafsihi, bahwa dia jujur, dirinya jujur, ada bagian perintah agama yang harus ditunaikan, di mana perintah itu bukan hanya hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi sesungguhnya dia adalah hubungan sosial horizontal kita dengan manusia yang lain. Dalam bahasa agama, ini yang disebut dengan hablum minan nas, kejujuran diri, bahwa kita bagian daripada makhluk sosial. Itu satu. Yang kedua, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur yang dimaksud juga dalam konteks harta, as-sidqu fi malihi. Tadi kan kejujuran dalam diri bahwa kita harus bantu. Kalau yang kedua, as-sidqu fi malihi, kejujuran dalam harta. Seorang muslim yang punya harta, seharusnya dia menyadari ada sekian persen bagian daripada hartanya yang harus diinfakkan kepada orang-orang yang wajib menerimanya. Entah itu bagian daripada zakat, entah itu infak, sedekah, atau apa saja yang sifatnya ibadah-ibadah sosial. Maka kesimpulan daripada kata jujur ini, kata sedekah sesungguhnya adalah implementasi daripada kejujuran. Orang bersedekah adalah orang jujur, dan orang jujur adalah orang-orang yang mau bersedekah. Saya kira pengertiannya seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua ya, untuk pertanyaan yang kedua adalah kepada siapa sedekah ini harus kita dahulukan. Jadi dalam Al-Quran untuk jawabannya disebutkan oleh Al-Quran, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kemana mereka akan bersedekah. Madza yunfiqun. Kata yunfiqun adalah infak. Kemana mereka harus mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dalam Al-Quran memberikan beberapa kategori ya. Yang pertama yang dekat dan yang kedua ada yang jauh. Berarti harus mendahulukan yang dekat kemudian yang jauh. Siapa mereka itu? Falil walidaini wal aqrabin. Jadi dahulukan adalah falil walidaini. Siapa falil walidaini? Sedekah itu didahulukan kepada mereka al walidaini, kedua orang tua. Al walidaini adalah bapak dan ibu. Siapa yang memberikan ini? Berarti anak ya. Ya, ketika anak itu sudah dinikahkan, sudah berkeluarga, maka anak mantu juga berkewajiban memberikan sedekah kepada kedua orang tuanya. Ini dalam sistem kalau hubungan sosial lebih kuat, dia harus sistem silang. Orang tua saya yang kasih sedekah bukan saya, tapi yang kasih sedekah orang tua saya adalah ya anak mantu ya. Anak mantu kasih sedekah sama mama mantunya. Silang. Orang tua saya yang memberikan sedekah adalah istri. Orang tua istri yang sedekah adalah saya sendiri. Biar apa? Kesadaran orang tua, dia menyadari ternyata kasih sayang bukan berasal dari anaknya sendiri, tapi kasih sayang berasal juga dari anak mantunya. Ya, falil walidain. Yang kedua wal aqrabin. Setelah orang tua diberikan sedekah, kemudian yang kedua adalah walil aqrabin, ini adalah orang yang dekat. Jadi ada paman, ada om, ada sepupu, ada kemanakan, ada cucu, ada cicit yang masih dalam satu nasab. Itu yang paling dekat. Kemudian wal aqrabin wal yatama, baru itu bisa keluar. Nah, ini yang di luar. Wal yatama siapa? Ada anak-anak yatim. Wal masakin, masakin adalah orang-orang miskin. Wabnis sabil, atau orang yang tidak status dalam miskin, juga tidak dia tidak yatim, tapi fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang berjuang. Anak sekolah yang tidak anak sekolah yang butuh bantuan sosial. Maka biar kita bukan orang tuanya, tapi kita melihat kondisi seperti itu, berkewajiban kita membantunya. Atau siapa saja yang wabnis sabil bisa kita bantu. Jadi kategorinya bisa disimpulkan, sedekah didahulukan dulu kepada orang-orang yang terdekat, diantaranya adalah orang tua. Setelah itu, kalau sudah selesai itu, maka bisa diberikan kepada yang lain yang butuh, siapapun dia, kapanpun itu, ya, dan agama apapun bentuk keyakinan dan agamanya. Saya kira seperti itu. Iya, menarik sekali pembahasan kita kali ini Ustadz, sehingga banyak pertanyaan nih dalam benak saya. Tapi kita akan kembali lagi, buat ibu-ibu juga yang bertanya, ditahan dulu ya ibu pertanyaannya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Insya Allah.
kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Nah ini Tirta, sebelum kita ke ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya, saya mau bertanya dulu ya. Oke, Kak Jun. Nah ini Ustadz, niatnya kita ingin bersedekah gitu. Tapi dalam hati kecil kita terselip rasa curiga atau ya tidak yakin lah kepada orang yang ingin kita sedekahi. Ini bagaimana Ustadz? Ya, ini pertanyaan menarik ya, dan terjadi secara real di lapangan, bahwa ketika kita sudah bersedekah, tapi ternyata yang kita temukan, yang kita dapati, orang yang kita berikan sedekah itu malah menghilangkan keikhlasan kita. Iya. Ya, memang kategori orang yang diberi sedekah itu ada dua. Ada yang pertama senang menerima sedekah, dan yang kedua ada yang tidak menampakkan kebahagiaannya, padahal dia butuh. Ini orang-orang miskin, tapi modelnya orang miskin yang sombong, begitulah. Seperti itu. Biar miskin tapi dibilang yang penting sombong. Sombong ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana status sedekah yang kita berikan itu? Jadi sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Jadi semua amalan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pemberian itu didorong dengan keikhlasan dan ketulusan yang murni kepada orang yang kita berikan, begitu. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan, secara otomatis, secara alamiah juga kita tidak bisa mengikhlaskan diri kalau si penerimanya juga tidak ikhlas menerima. Maka kalau sedekah, kalau kita sudah bisa dapat kasusnya seperti itu, maka ini menjadi sebuah catatan bahwa lain kali pada kesempatan yang lainnya kita tidak mau bersedekah lagi sama dia. Maka kita bisa pindahkan, kita bisa alihkan pada orang lain yang bisa menerima, bahkan dia bahagia dengan menerima sedekah itu. Dalam Al-Quran bukan sekedar menampakkan kebahagiaan bahwa kita sudah menerima bagian daripada orang lain atau sedekah, malah sunnahnya adalah wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Bagi orang-orang yang setelah menerima dia sedekah, bukan hanya menampakkan aura kebahagiaan setelah dia menerima ucapan terima kasih, tapi yang lebih penting juga adalah dia mendoakan kepada orang yang telah memberi dia. Inna salataka sakanul lahum. Doakan kepada mereka karena sesungguhnya doamu kepada orang yang memberi itu ketenangan bagi mereka. Jadi ada doa yang diajarkan, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Semoga Allah akan melipat gandakan pahala dari apa yang engkau berikan, dan kemudian juga akan menjadikan amalan sedekah itu menjadi amalan kebaikan di hari akhirat kelak. Jadi itu sunnahnya. Nah, oleh karena itu, yang kedua kami sampaikan juga adalah bagaimana status sedekah seperti tadi. Sedekahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat dan dihitung, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari niat awal. Adapun terjadi perubahan, kita sudah pernah ikhlas, hanya keikhlasan hilang disebabkan karena sana, itu tidak menghalangi pahala sedekah. Tetap sedekah kita ada, kebaikan kita ada, karena kita sudah meniatkan dengan ikhlas, hanya terjadi perubahan itu disebabkan karena hal-hal yang lain. Kira begitu. Sedekah tidak hanya berbentuk uang saja ya Ustaz ya? Ya, Rasulullah SAW sampai mengatakan, tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu pada saudaramu itu bagian daripada sedekahmu kepadanya. Jadi tidak harus materi, non materi boleh. Jadi tidak bisa orang Gorontalo ada tradisi bagus ya. Mohuyula, tradisi Gorontalo itu ketika dulu kalau ada yang bangun rumah itu hanya ketika ada yang lewat itu mereka langsung kerja sama-sama. Sekarang kan sudah tidak ada lagi seperti itu. Mohuyulanya sudah tidak ada. Itu artinya nilai keikhlasan yang disampaikan, yang ditampilkan itu luar biasa. Ya, tidak harus sampai ada yang mengatakan saya tidak bisa bantu dalam bentuk materi uang, tapi saya bisa kerja saya seperti ini. Bolehkah saya dengan jasa saya? Boleh. Ya, ini akal pikiran saya, kita bisa ketika tidak mampu dengan sesuatu yang besar, cukup dengan sesuatu yang kecil. Ya, sedekah itu ada yang ya sedekah sedekatul mal, sedekah dalam bentuk materi. Ya, sedekah dalam bentuk materi. Bahkan Nabi mengatakan tangan yang digunakan untuk menyentuh mushaf misalnya, untuk menyentuh kebaikan, mata yang digunakan untuk kebaikan, kaki yang digunakan untuk kebaikan, ya, maka semua itu bagian daripada sedekah yang disedekahkan pelakunya untuk dirinya. Bayangkan itu, tidak harus kita memberi orang lain, tapi juga memberi pada diri sendiri, itu bagian daripada sedekah. Waduh, luar biasa sekali ini materi kita. Sedekah yang utama kepada siapa? Nih, silakan cerita. Yang ingin bertanya ibu-ibu dipersilakan.
Yang tadi Kak Cun sebelum Ustadz membahas, tadi ibu-ibu sudah mempersiapkan pertanyaan kayak ada bisik-bisik tetangga. Perlu digaris besar tadi Pak Ustadz sudah mengatakan bahwa bukan hanya yang memberi, yang meniatkan diri, tapi orang yang menerima juga harus membalasnya dengan doa. Sehingga ada apa ya namanya di situ? Timbal balik ya? Ya, ada timbal balik. Simbiosis mutualisme. Begitu. Nah, untuk ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Angkat tangan dan perkenalkan diri. Siapa dulu nih dari ibu-ibu? Ada? Oh, ada di sini. Oh, ada di belakang Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irawati Abdul dari Majelis Taklim Dharma Muslimah Ponpes Azharul Khairat. Saya ingin bertanya Ustadz, kemarin saya bersedekah subuh yang nazarnya ingin untuk kesembuhan penyakit saya. Tapi sedekah subuh ini saya niatkan untuk panti asuhan. Begitu saya mau memberikan ke panti asuhan, tiba-tiba ada keluarga yang kesulitan. Nah, manakah yang saya dahulukan Ustadz? Mengikuti niat awal saya atau mendahului keluarga yang sedang kesulitan sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Ustaz. Ya, jawabannya adalah ada hal yang disebut dengan prioritas. Jadi sedekah subuh ke panti asuhan kan bisa ditunda. Sementara ada sedekah yang mendadak, ada orang sakit yang harus ditunaikan. Maka ini kan terkadang tidak bisa ditunda, apalagi kalau penyakitnya itu parah dan seterusnya. Maka mendahulukan keluarga tadi daripada panti asuhan itu lebih baik ya. Itu lebih baik daripada mendahulukan panti asuhan daripada keluarga. Pertimbangannya seperti tadi yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendahulukan panti asuhannya, panti asuhan itu kan itu bisa dapat donasi dari yang lain, tidak hanya dari kita ya. Bahkan mereka punya donatur sendiri dan itu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Sementara keluarga ini kan tidak ada yang mendonasi dia. Saat dia butuh, apalagi dia mau ke rumah sakit, maka uluran tangan kita adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh keluarga. Maka mendahulukan keluarga di kondisi seperti itu ya sangat mulia daripada kita mendahulukan orang lain. Ada seorang sahabat, ada di zaman tabi'in, dia tabung uangnya untuk haji. Ya Masya Allah, ditabung uang untuk haji. Pada saat mau berangkat tiba-tiba ada yang sakit dari keluarganya. Dia sedih sekali karena uang yang digunakan untuk haji dulu itu sangat konvensional ya. Cara nabungnya tidak seperti hari ini bisa langsung ditabung ya dan seterusnya. Diambil uangnya untuk perjalanannya, kemudian dikasih sama keluarganya. Sampai saat itu dia tidak bisa haji. Ketemu dengan seorang ulama, dia tanya, saya haji tapi terhalang oleh keluarga yang sakit, dana haji saya gunakan untuk itu. Apa yang dia katakan? Hajimu adalah dinilai oleh Allah saat kau lagi membantu orang lain. Masya Allah. Nah oleh karena itu mendahulukan yang prioritas adalah sebuah kewajiban yang dilakukan ketika orang-orang yang ingin bersedekah. Luar biasa. Masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yansin Ahmad dari Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Ingin bertanya Ustadz, saya ingin bersedekah, tetapi yang saya miliki hanya sedikit. Saya ingin nekat untuk mengeluarkan sedekah itu untuk orang lain. Bagaimana kalau dana yang sedikit itu sangat dibutuhkan oleh saya sendiri? Bisakah karena keinginan saya untuk sangat ingin bersedekah, istilah orang kalau seandainya dana itu saya serahkan atau saya sedekahkan, maka saya menzalimi diri saya sendiri. Tetapi kalau umpamanya saya memaksakan diri, saya tetap sedekahkan, apakah terkategori saya menzalimi diri saya sendiri? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ustaz. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kategori orang-orang bertakwa itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kategori orang bertakwa itu diantaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, adalah orang-orang yang dia bersedekah bukan saat dia lagi punya, dia lapang dengan harta dan kekayaannya, tapi pada saat dia sempit masih bisa dia bersedekah. Masya Allah, ini kategori sedekah yang tidak sekedar saat kita mudah bersedekah, tapi juga pada saat kita sulit. Hanya di kondisi sulit ini sebagian besar orang sulit bersedekah juga, karena di satu sisi dia butuh, di sisi yang lain adalah dia orang lain butuh, ya seperti itu. Maka oleh karena itu tetap kembali pada prioritas. Kalau kebutuhan sedekah, kalau kebutuhan harta yang hari ini sedikit itu adalah kebutuhan hari ini, maka tidak boleh mendahulukan orang lain daripada diri. Tapi kalau rumusnya yang kedua, kebutuhan yang sedikit harta tadi itu adalah sesuatu yang bisa ditunda untuk kebutuhan diri dan masih bisa dibutuhkan oleh orang lain, maka dahulukan orang lain daripada diri sendiri, ya. Tapi yang tidak boleh kebutuhan kita yang sedikit hari ini kita butuhkan, kemudian kita kasih sama orang lain. Itu yang tidak boleh, itu namanya mati bunuh diri. Ya, kita menzalimi diri sendiri padahal kita butuh saat itu. Sementara juga ada pendekatan-pendekatan yang lain caranya. Ada uang saya sedikit, ada orang yang butuh. Bolehkah saya konsultasi dengan orang lain? Boleh. Misalnya kita datang sama orang lain, kita minta bantuan sama dia dan kemudian dia yang bisa memberikan sedekah itu. Tanpa harus memaksa dia. Di antara cara bagaimana kita bisa bersedekah. Saya kira begitu. Tapi Ustadz, banyak nih orang salah mengartikan lebih baik mementingkan diri sendiri kalau kita butuh daripada orang lain. Begitu. Itu pada umumnya Ustadz, bukan hanya pada umumnya tapi diri saya sendiri pun merasakan seperti itu. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Karena lebih baik mementingkan diri sendiri daripada orang lain ini disalahartikan sebenarnya Pak Ustadz. Iya, pemahaman kita mendahulukan diri sendiri itu kan harus diletakkan pada posisi yang benar. Ya. Kapan harus didahulukan? Pada saat kita butuh, ya. Kapan kita harus berikan yang sedikit ini, tidak mendahulukan diri sendiri pada saat kondisi saat kita belum butuh, kan seperti itu. Karena ada yang lain saya kira, ada keluarga yang bisa berdonasi, ada keluarga yang bisa membantu, maka posisi yang sedikit ini bisa kita lakukan, kita ambil dulu. Tapi kalau misalnya kita belum butuh, saya ada uang 250, tapi yang saya akan gunakan nanti 1 minggu setelah ini. Ada orang sakit, yang 250 itu bisa diberikan dulu, ya. Atau kalau misalnya kita khawatir, maka ada pendekatan lain, misalnya tadi ada konsultasi dengan orang lain bisa membantu dan seterusnya. Hanya kalau kembali kepada diri, misalnya ada sifat anania. Sifat anania itu adalah sifat mementingkan diri sendiri. Todalmi bunggili, piita, ini juga biar pakai Al-Quran wa hadis jangan mampan. Biar mau bilang bagaimana tetap kasih, tidak mampu dia. Kenapa? Karena memang watak yang sudah terbentuk sejak dia dewasa dan itu sudah menjadi darah daging. Jangankan yang sedikit, yang banyak tetap dia tahan. Aduh. Ya, ini yang parah. Saya kira begitu. Semoga tidak disalahartikan ya. Iya. Dan semoga juga pencerahan juga buat kita sebenarnya. Nah, buat Bapak Ibu yang bertanya ditahan dulu ya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhamu. Insya Allah. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Nah, sebelum kita kembali lagi ke pembahasannya, saya menerima pesan nih dari Bapak Hasan di Telaga. Isi pesannya begini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apa boleh kita bersedekah kepada orang lain tanpa sepengetahuan istri? Waduh. Karena kadang kalau istri saya tahu dia marah.
Alasannya hidup kami saja masih sering kesusahan. Kenapa harus bersedekah kepada orang lain? Syukron Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini jadi Pak Hasan ini sering bersedekah Ustadz, tapi takut ketahuan sama istri. Ini bagaimana Ustadz? Ya, prediksi pertama istrinya kikir. Kikir. Ya, prediksi pertama ya, kita tidak tahu apa kikir atau tidak. Semoga Pak Hasan ya, prediksi pertama istrinya kikir. Yang kedua adalah prediksi yang kedua, istrinya melarang Pak Hasan bersedekah karena biasanya bersedekah sudah habis-habisan. Dia tidak sisakan istrinya. Dua prediksi ini memungkinkan bahwa itu terjadi. Ya, tapi apa hukum asalnya? Hukum asalnya adalah seorang suami ketika dia sudah nikah, maka ada yang disebut dengan harta bersama. Harta bersama itu adalah harta yang dicapai setelah dia nikah. Itu yang nanti dibagi dua kalau terjadi perceraian. Kalau harta bawaan tidak. Maka dengan kesimpulan ini bahwa suami istri, uangnya suami itu uangnya istri. Uangnya istri itu uangnya suami. Sekarang tidak. Ya, istri bilang uangnya suami saya itu uangnya saya juga. Tapi uang saya bukan uangnya suami saya. Ini yang masalah. Yang masalah. Memang pimpinan rumah tangga, pemimpin rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Bahwa yang menjadi pemimpin rumah tangga adalah laki-laki. Tapi sekretaris, bendahara yang mengolah itu diberikan kepada istri. Zalimnya seorang istri, kategori zalimnya seorang istri kalau misalnya uang yang didapatkan dari nafkah suami kemudian ternyata itu dia distribusikan pada hal-hal yang memang berlebihan, ya. Mana yang berlebihan? Ada dua yang kategorinya ini. Ada dua istilah yang harus dibedakan. Mana kebutuhan dan mana keinginan. Ya, jangan sampai suami inginnya hanya kebutuhan, tapi keinginan istri lebih banyak daripada kebutuhan. Ya, betul itu. Ya, seperti itu kan? Nah, ini yang bikin suami juga marah sama istri karena keinginan lebih lebih banyak daripada kebutuhan. Ya, kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam diri toh, tapi keinginan itu sekedar, ada yang namanya primer, ada yang sekunder ya. Dalam bahasa kita di ekonomi, ada kebutuhan primer bahwa sesuatu kebutuhan ini harus dipenuhi karena dia mengancam hidup kalau tidak ada, misalnya pakaian, ya, tempat tinggal, makanan dan seterusnya. Ada yang aksesoris. Nah, jangan sampai misalnya tidak ada yang mau dikonsumsi oleh Pak Itua di rumah. Ya, sementara yang ada ya lohailengay lonto patali ternyata bau ya yang biasa, yang keinginan ilali patali inula misalnya. Baru mau dimasak dengan apa? Ini yang kemudian terjadi silang sengketa antara suami dan istri. Maka oleh karena itu silakan suami bersedekah ya, silakan suami bersedekah kalau memang didapati sang istri itu dia memiliki sifat kikir atau bunggil oleh Gorontalo, maka nilai sedekah suami insya Allah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, istri juga harus menyadari bahwa di kondisi seperti itu, ya, suami juga harus menyadari ketika dia bersedekah, jangan sampai bersedekah tidak sesuai dengan keinginan istri. Ya, yang seharusnya uang sekian, tapi sedekahnya 70%, maka sisanya istri kan 20%. Itu yang juga bagian daripada kezaliman. Saya kira begitu. Iya, itu dia pertanyaan dari Pak Hasan di Telaga. Semoga istrinya nonton ya Pak ya. Ya. Dan itu kembali lagi dari Pak Hasan bagaimana bisa memberikan pengertian sama istrinya. Dan silakan Tirta, ingin bertanya atau ada audiens atau ibu-ibu yang mau bertanya? Iya, audiens. Soalnya tadi ada ibu-ibu yang bisik-bisik lagi. Bisik-bisik lagi. Oke, Iya. kasih kode ya berarti. Iya, kasih Silakan. kode. Silakan Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahmatia Rahadi, Majelis Taklim dari Asharul Khairat. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana kira-kira hukumnya bersedekah sama orang gila? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita perlu tahu juga ya Ustadz jawabannya. Bersedekah kepada orang gila. Ini bagaimana Ya, Ustadz? sedekahnya sah. Sah ya? Ya, sedekahnya sah. Namanya bersedekah, sudah diniatkan baik sama orang gila, maka sedekahnya sah. Hanya memang di antara sekian banyak orang gila, pilihlah yang tidak terlalu gila. Ya.
Alasannya. Ya, artinya begini, ada orang gila dia bermanuver. Iya. Setelah dia ambil uangnya, kemudian dia minum minuman keras kadang, dia bateler, dan kemudian dia bikin kerusakan dan seterusnya. Ada orang gila yang yang sekedar dia gila tapi dia tidak nakal. Ya, sama kita ada T2000. Ya. Jadi ada kategori-kategori seperti itu. Tapi kalau ditanya apa hukum sedekah pada orang gila? Ya, sedekah pada orang gila itu sah. Bahwa bisa saja itu membantu dia apa saja yang dia inginkan dan kita bantu. Jadi sah karena kita sudah memberikan santunan donasi kepada dia. Jadi tidak ada dalil mengatakan sedekah pada orang gila itu. Jangankan sama orang gila, ya, orang yang berbeda agama, kita berikan kepada orang yang berbeda agama selama dalam persoalan muamalah itu boleh. Misalnya ada teman kita beragama yang lain, non muslim ya, kemudian dia sakit, kita datangi, kita berikan sedekah, sah dan pahalanya ke kita. Ya, yang tidak boleh ada pendirian satu tempat ibadah yang kemudian kita kerjasama, kita kirim di sana ada 60 saksmen dan seterusnya. Ini berkaitan dengan ibadah, bukan berkaitan pada muamalah, maka dalam Al-Quran dibatasi. Lakum dinukum waliyadin. Dalam persoalan agama, agamamu. Dalam persoalan agama kami, agama kami. Kecuali dalam muamalah, tiap hari bantu-membantu dan seterusnya, itu boleh. Untuk persoalan yang berbeda, pada persoalan-persoalan agama harus dibatasi. Saya kira begitu. Sudah jelas Ibu? Iya. Tirta ada bisik-bisik lagi Tirta? Ada. Ada. Nah kan tadi di sebelah sana kita geser dulu di sebelah sini karena dekat ya. ada yang mau bertanya ya Bu. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Husain dari Majelis Ta'lim Dharma Muslimah Azharul Khairat. Saya ingin bertanya, apakah ada keutamaan kita bersedekah di hari Jumat? Karena sekarang gaung-gaungnya seperti itu. Apakah ada beda, pahalanya berbeda saat kita bersedekah di hari-hari lain? Kemudian saya juga mendengar ada keutamaan sedekah setelah sholat subuh. Setelah subuh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik Ustadz. Ya, pertanyaan menarik. Pertanyaan pertama, apa beda pahala bersedekah di hari Jumat dan hari-hari yang lain? Kenapa bukan hari Senin ya? Hari Selasa dan seterusnya. Apalagi hari Minggu ketika kita lagi olahraga. Ya, hari Jumat itu dia Sayyidul Ayyam. Dia adalah penghulu dari kebaikan dalam sepekan. Dalam satu minggu itu hari Jumat itu kebaikannya melebihi kebaikan yang lain. Ada fadilah hari Senin, ada fadilah hari Kamis, ada puasa Senin, ada puasa Kamis. Tapi kalau fadilah Jumat itu luar biasa. Ya, fadilah Jumat itu di sana tidak ditentukan harus sedekah, tidak harus sedekah, tapi amalan yang sifatnya mutlak. Dengan dalil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna fihi sa'ah, sesungguhnya di hari Jumat itu, entah malam Jumatnya atau di harinya, ya, ada waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala amalan dan doa seseorang, dan tidak di la yu'ayyinun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ditentukan oleh Nabi di waktu yang mana. Kenapa tidak ditentukan oleh Nabi? Kalau ditentukan oleh Nabi habis maghrib, ba'da maghrib, maka orang tidak berdoa di ba'da isya. Kalau ditentukan ba'da isya, orang tidak berdoa sesudah subuh. Amalan apa itu diijabahi oleh Allah? Amalan apa saja, termasuk doa dan termasuk sedekah. Sehingga orang lebih senang beramal di hari Jumat karena kumpulan dari kebaikan satu hari dikumpul di hari, kumpulan dari kebaikan satu minggu dikumpul di satu hari Jumat itu. Di antaranya adalah sedekah, berharap dia bersedekah di saat waktu diijabahinya doa itu. Ya, kapan itu kita tidak tahu. Entah dia siang atau dia dalam kondisi malam. Jadi silakan beramal saja, dan gerakan sedekah Jumat ini luar biasa. Ya, gerakan sedekah Jumat luar biasa. Ada yang bersedekah dengan makanan, ada yang bersedekah dengan apa saja yang bisa disedekah, karena memang dia adalah kebaikan yang dikumpulkan oleh Allah di satu pekan. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa tadi? Keutamaan. Ya, keutamaan bersedekah di waktu subuh. Ya, bersedekah di waktu subuh itu keutamaannya juga luar biasa. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah mengawali kebaikan vertikal maupun sosial itu dengan sedekah. Jadi kalau vertikal, fa idza qudiyatis
Kalau vertikal setelah kita bangun kan kita sholat subuh, itu vertikal. Memulai pekerjaan itu dengan sedekah itu luar biasa. Sehingga orang bilang di Gorontalo ini kalau baru membuka dagangan, ya, baru membuka dagangan, kadang sudah dimulai dengan sedekah dulu. Sudah dimulai dengan sedekah. Dia orang bilang kalau ada yang datang pertama babili jangan ambil DP doi. Kenapa? Karena dia berharap ini sedekah pertama ini yang membuka rizki. Bahwa sekarang orang datang masih jam 8, orang datang jam 9, anak-anak santri datang minta sedekah jam 8, dia bilang di Pulau Kalajam, di Kaluari. Belum kerja, belum keluar, belum cari rizki, kau sudah datang dengan tanganmu yang kosong. Padahal ini pembuka rizki. Ya, pembuka rizki. Kalau kita mulai ini atau kita sadari ini, sesungguhnya rizki itu datang dengan sedekah tadi. Dan itu jaminan Allah. Maka kita mulai pekerjaan subuh harinya dan sedekah, saya kira menjadi sebuah keberkahan tersendiri dari setiap kehidupan kita. Saya kira begitu. Luar biasa, Masya Allah. Ya, Tirta masih ada pertanyaan? Iya. Oh, Tirta dulu ya? Tirta dulu. Okay. Begini Pak Ustadz, ini kan membahas tentang sedekah nih untuk kita sebagai seorang muslim. Nah, kalau pandangan agama seorang non-muslim yang pengen bersedekah, apalagi dia menyumbangkan uangnya untuk pembangunan masjid. Nah, menurut pandangan Islam bagaimana itu, Ustaz? Ya, dalam persoalan ibadah, kita bersedekah untuk ibadah mereka itu terlarang. Tapi untuk mereka yang bersedekah ke ibadah kita, itu boleh. Ya, misalnya untuk pembangunan masjid itu boleh. Ya, pembangunan masjid, misalnya mereka kasih 60 saksmen, atau satu bangunan, atau untuk pembuatan kamar mandi dan seterusnya, untuk masjid atau bangunan sosial Islam, itu boleh. Ya, sebagaimana semua makanan kita boleh dimakan oleh mereka. Tapi tidak semua makanan mereka bisa dimakan oleh kita. Sedekah kita bisa diterima oleh mereka, sedekah mereka juga bisa diterima oleh kita. Dalam catatan saya, dalam hal-hal yang sifatnya ibadah juga tidak harus bebas. Ada kasus di Gorontalo Utara yang tanya ke saya, Ustadz, setiap tahun ini orang non-muslim ini dia kasih sedekah bukan sedekah uang. Di momen hari raya Idul Adha, sedekahnya 1 ekor sapi ke masjid. Ini ibadah. Mau diterima, kalau uang tadi kan diterima jadi bangunan toh. Ini sekarang hari raya kurban, ada yang mau berkurban, tapi yang memberikan kurban adalah non-muslim. Apa bisa diterima? Bisa diterima. Bisa diterima. Tapi sekali lagi bahwa walladzina kafaru, sesungguhnya amalan mereka, biar mereka niatkan yang baik, dalam kacamata Islam tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Ustadz, kita bisa sembelih itu? Bisa. Bisa menjadi kebaikan buat kita? Bisa menjadi kebaikan. Dengan catatan bahwa kurban 1 ekor sapi yang dia sedekahkan itu harus dialih statuskan kepemilikannya dulu. Bukan dia datang kamar dan 1 ekor sapi sembelih atas nama dia. Karena kita tidak bisa mau berdoa bagi orang yang menyembelih atas nama non-muslim, tidak boleh. Sehingga dia harus dialih statuskan. 1 minggu sebelum disembelih sapinya non-muslim itu, harus dialihkan dulu status kepemilikan dari sedekah ke takmirul masjid, ya, takmirul masjid, atau kalau 1 orang ketua takmirul masjid, berarti dia akan disembelih bukan atas nama non muslim, tapi dia disembelih atas nama takmirul masjid. Karena kenapa? Karena itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira bisa dibedakan itu ya. Ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridho. Insya Allah. Mengharap ridhomu, insya Allah. Ini Ustadz, bagaimana niatnya orang yang bersedekah, tapi dia berharap ada imbalan gitu. Bukan berharap imbalan dari orang yang disedekahi, tapi berharap ada imbalan yang sama gitu, terbalaskan pada dirinya sendiri. Ini bagaimana Ustadz? Ya, pertama bahwa sedekah itu landasannya harus dengan ketulusan dan kemurnian hati ya. Ya.
kalau satu sedekah yang diberikan kemudian didasarkan dengan keikhlasan ini, maka sedekahnya adalah sedekah yang terterima. Tapi kalau misalnya pemberian berupa sedekah, ini sedekah kan dasarnya memang tidak berharap untuk balasannya. Tapi kalau masih bisa hati berharap untuk dibalas dengan imbalan yang sama atau yang lebih, maka nilainya berarti bukan sedekah, tapi pinjam meminjam. Ya, beda ya, bersedekah dan meminjamkan itu beda. Kalau mau pinjam, saya kasih pinjam, kasih pulang. Ya, kalau sedekah, saya sedekahkan, kan tidak berharap pulang, namanya sedekah. Beda dengan pinjam meminjam, beda dengan tukar menukar, berbeda dengan muamalah-muamalah yang lainnya. Maka berarti kalau kita ingin bersedekah harus niat dulu sedekah. Jangan ingin sedekah niatnya pinjam meminjam. Tidak dapat nilai sedekah, hanya dapat nilai pahala pinjam meminjam. Jadi saya kira seperti itu. Ya, tidak dihitung oleh Allah sedekah karena memang sigahnya atau modelnya, ya, modelnya, transaksinya, akadnya bukan sedekah. Ya, saya kira harus dibedakan begitu. Nah, ini Ustadz, kita berbicara tentang sedekah ini Ustadz. Bisa tahu tidak Ustadz, pahala orang bersedekah bagaimana? Ya, pahala orang bersedekah ada pahala di dunia dan pahala di akhirat. Ada kebaikan di dunia, ada kebaikan di akhirat. Jaminannya dalam Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang bisa bersedekah? Kata Allah sebenarnya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang bisa meminjamkan kepadaku dengan pinjaman yang baik. Jadi bukan Allah minta, tapi Allah mau pinjam. Padahal dia punya tuh qardan hasana, pinjamannya yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ku kembalikan pinjaman itu dan ku tambah. Ku kembalikan pinjaman itu dan ku tambah. Itu diantara nilai daripada sedekah. Yang kedua adalah dalam konteks kita manusia yang sebagai makhluk sosial yang terkadang ada penyakit, bisa juga dia menjadi penyembuh dari penyakit. Da'u mardhakum bis sadaqah. Sembuhkanlah penyakitmu itu dengan sedekah, ya. Ya, karena kenapa? Bisa saja penyakit disebabkan karena ada faktor harta orang lain yang sudah kita makan dan kemudian kita bersihkan dengan sedekah. Yang ketiga, pahala kebaikan orang bersedekah, amalan-amalan ibadah vertikalnya insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala karena bukti nilai positif dari amalan vertikal terbuktikan melalui amalan sosial. Dalam Al-Qur'an surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu di ujungnya fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang lama salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari nilai-nilai salatnya. Apa nilai salat? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, ada orang miskin dia tidak berikan santunan dan donasi, ya. Wala ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yatim dibiarkan dan seterusnya. Maka celakalah mereka yang hanya senang dengan vertikalnya dan ibadah kepada Allah tapi tidak pernah memperhatikan berdonasi kepada orang-orang yang di sampingnya. Hablum minallah oke, hablum minan nas juga harus oke. Jadi ibadah sedekah bagian daripada hablum minan nas. Nah, Kak Cun, kan tadi di awal Tirta ada sedikit cerita nih ibu-ibu yang di jalan. Nah, misalnya ibu-ibu yang di jalan, anak-anak yang meminta sedekah itu uangnya itu bukan sauzon ya, bukan sauzon, tapi lebih ke apa ya, biar nggak kelihatan sauzon. Apakah sedekah yang kami kasih itu diterima oleh Allah sebagai pahala ketika uang yang kami kasih itu tidak digunakan secara baik, begitu. Dalam artian kan mereka bawa kotak amal, terus kotak amalnya diambil uangnya untuk kepentingan pribadi. Nah, apakah itu tetap menjadi pahala kita walaupun uang yang kita sumbang itu tidak dipergunakan secara baik? Ya, pertama perintahnya kan bersedekah, bukan mencari-cari. Ya, perintahnya orang miskin datang, dia miskin asli atau miskin palsu, tetap ada perintahnya bersedekah. Hanya yang ada adalah kehati-hatian. Jadi orang miskin ini, terutama kita di Gorontalo, ya, orang miskin di Gorontalo terkadang adalah miskin terorganisir. Miskin terorganisir itu adalah miskin yang dibikin miskin oleh satu kelompok yang kemudian di manage, ya, di manage itu diatur, di setting, kemudian mereka bisa
bisa kemana-mana, ya diturunkan di jalan tengah sana, kemudian jalan sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri mereka jalan-jalan minta zakati, tapi pas mereka masuk treknya harus bagi dua, ya, bagi yang mengantar bosnya dan si miskin setengah, untungnya dia dapat setengah. Maka ini bukan miskin yang sesungguhnya, ya, tapi karena miskin yang sudah di-manage biar ada orang ketiga, pihak ketiga yang mendapatkan keuntungan. Maka penting kiranya di samping kita juga ada perintah memberikan sesuatu, juga kita harus hati-hati. Proposal yang masuk di rumah-rumah kita itu ada masjid, karena kasus kemarin kan ada ya. Ya perlu kita lihat tanda tangan. Apa yang kita lihat? Yang pertama ada tanda tangan camat. Kalau dia masuk kelurahan misalnya harus izin kelurahan, lihat kalau ada paraf dari kelurahan, berarti dia harus melapor dulu di sana. Kalau memang kita tahu masjidnya, kita tahu takmirul masjidnya, pembangunan asrama atau panti asuhan, juga wajib kita telepon. Karena ada kenyataan kemarin kasus bahwa ada anak-anak yang bawa proposal, setelah ditelepon di pihak masjidnya, ternyata pihak masjid mengatakan proposal itu sudah disalahgunakan. Yang bawa orang miskin. Bagi yang terlanjur bersedekah sama mereka tanpa diketahui, pahalanya sudah dijamin oleh Allah. Tapi bagi kita yang ingin bersedekah dan belum bersedekah, maka perlu ada kehati-hatian. Jangan sampai mereka ini adalah orang-orang kaya. Ya, seperti itu. Jadi perlu adanya kehati-hatian dari diri kita pribadi. Iya, menarik sekali pembahasan kita kali ini, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu lagi dan harus berpisah ya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Untuk itu mengakhiri pembahasan kita kali ini, silakan dari Ustadz closing statement atau kesimpulan serta doa bersama. Baik, pertama pada ujung dialog kita pada kesempatan hari ini, ada beberapa hal yang menjadi closing statement penjelasan saya. Berkaitan dengan tema tentang keutamaan sedekah ini. Yang pertama, sedekah membuktikan bahwa kita jujur pada dua hal. Yang pertama, kita harus jujur pada diri sendiri, ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah jujur pada harta kita, meyakini bahwa ada bagian harta dari harta kita itu harta orang lain yang harus diinfakkan, harus disalurkan dan harus diberikan, didonasikan kepada yang lain. Yang kedua, juga bagi kita yang memiliki harta, mari sama-sama kita berdayakan harta melalui zakat, karena sesungguhnya keberkahan harta adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keberkahan amalan-amalan sosial kita. Dan yang terakhir, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo secara khusus, mari sama-sama kita bikin gerakan sedekah, ya, gerakan sedekah yang pernah dibikin oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz di zaman itu, sampai terbukti bahwa tidak ada lagi yang miskin, tidak ada lagi yang kaya, karena ada kesadaran orang kaya untuk menjadikan orang miskin itu menjadi kaya dan bisa berbagi kebahagiaan bersama mereka. Baik, ini beberapa hal yang kami sampaikan dan mari sama-sama kita doakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk dari golongan hamba-hamba Allah yang dijaga dan dimotivasi oleh Allah, diberikan keimanan, juga semangat untuk berbagi dengan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna min ibadikal abidin. Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin. Allahumma ja'alna min ibadikal mutasaddiqin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisinal mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami dari golongan hamba-hambamu yang saleh, dari golongan hamba-hambamu yang takwa, dari golongan hamba-hambamu yang senang bersedekah, dari golongan hamba-hambamu yang mencintai anak-anak yatim dan panti asuhan. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna as-sihhata wal quwwata wal afiyata was salama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan. Sampaikan ya Allah kami pada bulan Ramadan. Sampaikan ya Allah kami pada bulan Ramadan. Ramadan tahun ini, Ramadan sesudahnya, dan Ramadan selanjutnya dan selanjutnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya dalam program ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya yang ada di rumah.
Dan untuk ibu-ibu dari Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Khairat, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam program Mengharap Ridhomu selanjutnya. Iya Tirta, dan semoga dengan tema pembahasan kita kali ini, sedekah yang utama kepada siapa, dapat menambah referensi pengetahuan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sekedar informasi buat pemirsa yang ingin bergabung di program ini Mengharap Ridhomu, silakan bisa menghubungi bagian program kami dengan nomor telepon 0813 4257 9938. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan juga bisa datang langsung di bagian program. Dan akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharap ridhomu, insya Allah.